Di dunia yang dipenuhi kompetisi, di sekolah, kantor, hingga media sosial kita seringkali terkagum pada orang-orang yang pintar. Mereka yang nilai akademiknya tinggi, menguasai banyak teori, atau mampu menjawab soal-soal sulit dengan lancar. Tapi di balik itu semua, ada satu tip manusia yang diam-diam bisa mengguncang sistem tanpa banyak bicara, yaitu mereka yang cerdas. Lalu, pertanyaannya, apa bedanya pintar dan cerdas? Dan siapa yang lebih unggul dalam menjalani hidup yang sesungguhnya? Definisi pintar, hasil latihan dan ketekunan. Orang yang pintar biasanya diidentikan dengan mereka yang unggul secara akademis, yang dapat menyerap informasi dengan cepat, menghafal rumus, menyelesaikan soal matematika kompleks, atau mendapat peringkat atas di sekolah. Kepintaran ini bisa ditumbuhkan melalui bimbingan belajar, latihan intensif, dan akses pendidikan yang baik. Dengan kata lain, pintar adalah hasil dari sistem dan proses ia dapat dibentuk, dipoles, bahkan dibeli melalui pendidikan formal. Definisi cerdas, kombinasi naluri, akal, dan intuisi. Berbeda dengan pintar, cerdas tidak hanya melibatkan kemampuan otak kiri, tetapi juga intuisi, empati, kreativitas, dan kecakapan dalam membaca situasi. Orang yang cerdas mungkin tidak selalu menjadi juara kelas, tapi dia bisa membaca arah perubahan zaman, memahami kondisi sosial, dan mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang sempit. Kecerdasan lebih bersifat holistik, ia tidak selalu lahir dari pendidikan tinggi, tetapi dari pengalaman, refleksi, dan keberanian berpikir out of the box. Perbandingan di dunia nyata. Siapa lebih bertahan? Di dunia kerja misalnya, banyak orang pintar yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan akurat. Namun ketika muncul masalah sosial, konflik tim, atau krisis mendadak, mereka bisa buntu. Di sisi lain, orang cerdas mungkin tidak tahu seluruh teori manajemen, tapi bisa menjadi pemimpin karena mampu membaca psikologi tim, memahami waktu bicara, dan menciptakan solusi kreatif. Dunia nyata tidak selalu memberikan nilai A bagi orang pintar, tapi seringkali memberikan posisi pemimpin pada orang yang cerdas. Dampak di masyarakat, pintar bisa bikin kaya, tapi cerdas bisa bikin sejarah. Di Indonesia, banyak pejabat atau pemimpin adalah orang pintar lulusan universitas ternama, tapi belum tentu mereka cerdas dalam memimpin atau membuat kebijakan yang pro rakyat. Sementara itu, banyak tokoh perubahan berasal dari latar belakang biasa. Bahkan ada yang tak tamat sekolah, tapi mampu menciptakan gerakan besar karena kecerdasan mereka dalam memahami realita masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa kecerdasan sosial dan emosional lebih sulit dilatih tapi lebih berdampak luas. Bahaya jeti pintar tapi tidak cerdas. Seseorang bisa sangat pintar hingga menganggap dirinya paling benar. Dan inilah bahaya dari kepintaran yang tidak diimbangi kecerdasan emosional. Ia bisa menjadi arogan, tertutup dari pendapat lain, dan bahkan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi. Disinilah letak ironi, pintar tanpa cerdas bisa merusak, sedangkan cerdas tanpa pintar bisa memperbaiki. Idealnya, gabungkan keduanya. Dunia ini butuh orang pintar untuk membangun teknologi, membuat kebijakan, menciptakan ilmu. Tapi dunia juga sangat membutuhkan orang cerdas, yang tahu bagaimana menempatkan teknologi di tangan yang tepat, yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Jika seseorang mampu menggabungkan keduanya, ia bukan hanya akan sukses, tapi akan menjadi pemimpin perubahan yang luar biasa. Pintar adalah bahan bakar, tapi cerdas adalah kemudi. Jadi, apakah kamu hanya ingin menjadi pintar di atas kertas? Atau ingin menjadi cerdas dalam menghadapi kehidupan nyata yang penuh dinamika dan kejutan? Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa tepat kamu menggunakannya. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar, tapi lebih banyak orang cerdas yang bisa mengubah keadaan. Menurut kamu, mana yang lebih penting? Jeti pintar atau jeti cerdas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk konten series lainnya yang membuka pikiran.